wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tida Sofalaila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu. Oke, kita masuk di kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semulanya memiliki tujuan awal untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi menjadi ancaman dan kekhawatiran baru untuk kehidupan manusia. Ternyata teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Saking asyiknya kita tidak sadar bahwa teknologi layar membuat kita terpinggirkan dari sebuah kebutuhan mendasar. Apalagi yang menonton adalah anak-anak yang belum mampu membedakan antara kenyataan dan visual. Tuntutan melarang penayangan acara Smackdown di salah satu stasiun TV adalah contoh betapa besar akibat acara tersebut bagi kepribadian anak. Anak sekolah dasar dapat meniru dan mencontoh perilaku yang dia tonton. Tidak segan-segan berbuat sadis sehingga berakibat fatal bagi fisik dan bahkan ada yang meninggal. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning, menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Contohnya, rekayasa genetika yang dulunya diharapkan untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, sekarang rekayasa tidak hanya untuk tujuan pengobatan, tetapi untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda, baik dari segi postur fisik maupun sifat-sifatnya. Perkembangan rekayasa genetika ternyata membuat risau para pemerhati hak-hak asasi manusia, karena dengan rekayasa tersebut, manusia tidak memiliki hak yang bebas lagi. Krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan, ideologi, dan gagasan yang tidak utuh. Contohnya, ide dan gagasan emansipasi yang dikumandangkan oleh para penggerak feminisme yang mendorong agar wanita diberi kesempatan yang sama di era publik dengan laki-laki. Kesempatan ini kemudian ternyata dimanfaatkan oleh perusahaan padat karya dengan merekrut pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki. Kenapa para perusahaan itu merekrut pekerja perempuan daripada pekerja laki-laki? Karena pekerja perempuan itu lebih rapi, kemudian tidak susah diatur, tidak mempersulit perusahaan, dan lebih rendah gajinya. Kemudian akibat dari itu semua, kaum laki-laki susah mendapatkan pekerjaan dan implikasi lebih lanjut rumah tangga menjadi berantakan karena perempuan merasa lebih hebat daripada laki-laki. Disinilah angka kriminal sangat tinggi karena di mana laki-laki akan mengusahakan berbagai cara untuk mendapatkan uang, seperti merampok, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Umat manusia sekarang amat tergantung dan dimanjakan oleh teknologi. Ketergantungan yang terus menjadikan kita terlena dan eksistensi diri yang bebas dan kreatif. Kita kemudian tidak sadar dipenjara oleh teknologi itu sendiri, sehingga tidak kreatif dan refleksi lagi. Jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus melihat bahaya yang begitu besar bagi kemanusiaan perlu terus dikumandangkan, terutama kepada pengusaha yang memiliki otoritas dalam mengambil kebijakan. Etika global perlu dirumuskan bersama karena krisis akibat teknologi tidak hanya berdampak untuk negara tertentu, tetapi mencakup semua negara. Kemudian kita masuk di agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru,
tidak terlalu tertarik dengan etika progresif, bersifat inklusif, dan objektif. Keduanya memiliki persamaan, yakni bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Sedangkan ilmu memberikan ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama dan ilmu sama-sama memberikan penjelasan ketika terjadi bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi. Dalam konteks agama, gempa bumi adalah cobaan Tuhan dan sekaligus rancangannya tentang alam secara keseluruhan. Adapun menurut ilmu pengetahuan, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempeng bumi atau tersumbatnya lava gunung berapi. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membentuk kehidupan manusia yang lebih layak. Namun, di sisi lain, manusia semakin tergantung pada teknologi, seperti teknologi informasi, sehingga tidak mampu lagi membedakan antara yang benar-benar nyata dan hasil rekayasa, termasuk rekayasa informasi. Seperti contoh, katakanlah informasi yang cepat tentang tsunami di Aceh. Begitu cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga dengan spontan terjadi solidaritas global. Padahal ada yang jauh menderita daripada bencana alam tsunami di Aceh. Persoalannya, mereka tidak diliputi oleh media informasi, sehingga tidak ada solidaritas untuk membantu penderitaan mereka. Inilah contoh betapa dahsyatnya kekuatan sebuah rekayasa informasi. Kemudian, agama sendiri merupakan faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Persepsi-persepsi itu menentukan pula cara manusia menduduki dirinya di dunia ini. Sebaliknya, sejarah juga memaksakan perubahan dan penyesuaian terus-menerus pola-pola persepsi itu tadi, terutama pada masyarakat yang sedang berubah dengan pesat. Manusia merupakan makhluk yang future-oriented. Tindakan dan pertimbangan pada saat ini penting untuk memprediksi persoalan-persoalan masa depan. Bahkan sejarah penuh dengan contoh-contoh baik tentang kekejaman manusia maupun tentang pengorbanannya yang telah dilakukan dengan maksud untuk menjamin terjadinya suatu hari depan yang lebih baik. Seperti contoh di dalam agama Islam, mati syahid dalam agama Islam adalah bentuk dari sebuah kematian yang diharapkan karena seseorang mati syahid akan langsung masuk ke surga tanpa melalui hisab. Dalam kerangka ini, agama dan ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Desain agama lebih jauh dan abstrak, sedangkan ilmu dan teknologi lebih pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan hidup setelah hidup, sedangkan desain ilmu adalah teknologi untuk hidup masa depan di dunia ini. Kemajuan ilmu pengetahuan yang secara global ini, umat manusia senantiasa dihadapkan pada peperangan. Namun, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, sifat peperangan telah berubah sedemikian dahsyatnya sehingga masa depan umat manusia dan masa depan generasi-generasi yang belum dilahirkan menghadapi bahaya yang amat gawat. Potensi berbagai senjata nuklir, kimiawi, biologis, dan bahkan senjata konvensional dengan berbagai alasan politis dan komersial semakin meningkat ancaman baru bagi kehancuran global. Ilmu dapat dilumpuhkan oleh biasnya sendiri. Sebagaimana juga agama, di dunia barat dewasa ini tujuan ilmu adalah menjelaskan alam fisik, sementara tujuan agama adalah menjelaskan alam spiritual. Ilmu mengira bahwa ilmu tidak memiliki filsafat dan sekedar menguji dan mengukur benda secara empiris. Padahal, sesungguhnya, ilmu juga memiliki filsafat. Ilmu hanya menganggap penting benda yang empiris, dan ilmu tidak akan melatih penganutnya untuk berpikir secara filosofis. Mereka hanya akan mempelajari berbagai jenis rumus dan teknologi.
Dan ini adalah salah didik yang buruk yang menimpa para penganut ilmu, dan hal itu harus diubah. Sedangkan penganut agama harus dilatih berpikir dengan cara berbeda. Kalau tidak, mereka akan tetap bertuhan secara dogmatis. Sinergi agama dan ilmu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Sebab kalau masing-masing pihak masih tetap mempertahankan ego, maka masa depan umat manusia tidak dapat diramalkan. Bahkan akibatnya jauh lebih dahsyat daripada kehancuran Perang Kedua. Disinilah ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Itulah penting bagi kita untuk mempergunakan teknologi sebaik-baiknya. Karena jika kita tidak dapat mempergunakan teknologi sebaik-baiknya, bisa saja teknologi yang akan memperbudak kita. Dan kita juga harus pintar untuk mengasah informasi yang telah kita dapat. Mungkin sekian penjelasan saya tentang perkembangan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.